Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh, dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian yang berjudul Selidiki Aku. Selamat pagi Tuhan, kami datang, kami mau merendahkan hati kami. Selidiki kami ya Bapa, karena kami sungguh mengasihi-Mu. Sampai akhir kami akan berjuang dan Engkau akan mendapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, semua karena kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Dan biarlah kami sekalian mau membuka hati kami untuk kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu yang akan memimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami boleh mengerti akan rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu, dan sejahtera bagi jemaat GPPI Sejahtera dimanapun berada, juga bagi setiap pendengar Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Bulan ini kita akan sharing tentang kesetiaan. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sukar ditemukan. Dengan kata lain, lebih banyak orang yang tidak setia. Kesetiaan merupakan salah satu buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22-23 ya. Jadi kesetiaan merupakan karakter dari Tuhan yang perlu dimiliki oleh kita. Dikatakan sesuatu yang sukar ditemukan, artinya barang yang langka. Manusia tidak mungkin bisa setia tanpa kuasa Tuhan. Karena kesetiaan ini merupakan sikap hati nuraninya yang harus dimurnikan. Jadi seseorang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan mungkin bisa menjadi setia yang sesuai dengan standarnya Allah. Seseorang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi dengan Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan kehidupannya. Hatinya akan dimurnikan, hati nuraninya. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan dan menguduskan. Ketika seseorang menyadari betapa keberadaannya sangat berdosa dan dia tidak sanggup untuk mengubah hidupnya, menyadari bahwa perlu tangan Tuhan. Saat itu dia akan membuka hatinya bagi Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hatinya, sehingga Yesus boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan setelah itu baru Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, yang akan memimpin langkah-langkah hidupnya setiap hari supaya melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa kesetiaan ini disebut sukar ditemukan? Karena ukuran kesetiaan itu dari awal sampai akhir. Jadi saya sendiri tidak berani menyebut saya orang yang setia, apalagi setia terhadap Tuhan, karena belum teruji sampai akhir. Ada banyak orang memulai dengan kesetiaan, tetapi pada akhir hidupnya tidak setia. Di firman Tuhan di Wahyu pasal 2 ya, Wahyu pasal 2 itu ada surat kepada jemaat di Smyrna. Di situ ada bagian terakhir itu dikatakan
hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, setia itu sampai akhir hidup kita. Seperti pujian, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nah, itu sampai akhir hidup kita, itu baru teruji. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, orang yang setia itu orang yang berpegang teguh kepada janji. Jadi punya keteguhan hati. Artinya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Orang yang setia itu artinya bisa dipercaya. Kalau berpegang teguh kepada janji, mungkin mengucapkan janji itu mudah diucapkan. Tetapi untuk menepati janji itu yang sukar. Jadi kesetiaan itu diuji dengan waktu ya. Mungkin kita katakan banyak orang yang panas-panas tai ayam. Artinya semua semangat di awal tetapi tidak bisa konsisten. Jadi untuk setia ini dibutuhkan konsisten untuk tetap melakukan hal yang benar. Tentu kesetiaan yang dimaksud ini dasarnya adalah kasih. Nah, ini untuk saudara-saudara yang belum menikah. Ini perlu catatan penting. Pastikan saudara memilih pasangan yang setia. Bagaimana caranya? Ya, untuk mengetahui sifat seseorang, tentu Anda harus bergaul, menjadi seorang sahabat. Jadi, kalau persahabatan itu umumnya kepada sahabat itu tidak ada rahasia. Kita berani terbuka, apapun hal-hal yang pribadi, kita berani share kepada sahabat kita. Karena kita percaya bahwa dia sahabat. Di Amsal dikatakan, Amsal 17 ayat 17 ya. Boleh dibacakan Ibu Minu? Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini sahabat. Sahabat itu ada hubungannya dengan kesetiaan ya. Kalau kita sedang sukses, segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil, kita menjadi seorang pengusaha yang berhasil atau karier kita meningkat, banyak teman-teman yang mendekat kepada kita. Jadi ketika kita sukses, orang-orang mengetahui siapa kita. Tetapi pada saat kita mengalami kegagalan, keterpurukan, di situ kita akan mengenal siapa teman sejati yang ada di samping kita ketika kita di dalam keterpurukan. Jadi orang yang betul-betul setia itu sahabat sejati, seorang saudara pada waktu kesukaran. Menjadi seorang saudara pada waktu kesukaran. Kita juga mengenal di dalam kisah yang ada di kitab Daniel ya. Saya akan bacakan. Daniel pasal 3 ayat 17. Ini menceritakan tentang bangsa Yehuda ketika di dalam pembuangan di Babil. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini dikisahkan
ketika bangsa Yehuda dalam pembuangan, ini ketika itu dipilihlah orang-orang yang muda, yang bijaksana dari orang-orang Yehuda, diangkut oleh Raja Nebukadnezar ke Babel untuk dijadikan wakil-wakil raja. Nah, ini salah satunya ada Daniel, ada Sadrah, Mesah, Abednego. Nah, ini yang dimaksud ini Sadrah, Mesah, dan Abednego ya, yang di dalam ayat tadi yang saya bacakan. Jadi ketika itu memang Raja Nebukadnezar ini kan raja kafir ya. Nah, dia memerintahkan untuk seluruh rakyat termasuk wakil-wakilnya dia untuk menyembah kepada dewa yang dipercaya oleh raja. Dan raja itu membuat patung emas. Nah, semua itu diwajibkan untuk menyembah. Nah, ini menarik di sini. Ini ketiga orang, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego ini punya ketetapan hati untuk tidak menyembah kepada ilah-ilah lain selain Allah. Sekalipun, tadi dikatakan, sekalipun mereka seandainya, jadi mereka punya kepercayaan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar, dan mereka punya keyakinan bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Tapi seandainya tidak Tuhan tolong, mereka tetap punya ketetapan hati. Karena waktu itu Nebukadnezar bertanya kembali kepada ketiga orang itu, seandainya mereka berubah pikiran, maka mereka akan diampuni. Tetapi mereka tetap punya ketetapan hati, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sehingga mereka akhirnya dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Nah, ini salah satu bentuk kesetiaan kepada Allah. Ini mereka tidak mungkin kalau tidak mengenal secara benar, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka berani mempertaruhkan hidupnya. Jadi orang yang setia ini orang yang pusat hidupnya kepada Tuhan. Orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia tidak lagi berpusatkan kepada dirinya sendiri, tetapi bagaimana untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu kesetiaan juga digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 20. Saya akan bacakan ya. Ini bagian dari perumpamaan talenta. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Jadi, orang yang setia digambarkan juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang ditugaskan.
yaitu bagi kita yang percaya melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 34. Bisa dibacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, jadi kita sebagai orang yang dipercayakan sebuah tanggung jawab oleh Tuhan, ada saatnya kita akan, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita perlu mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan kepada kita. Nah, ini orang yang setia itu orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan, yaitu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan baca lagi sebagai ayat yang terakhir, yang 2 Timotius 4 ayat 8 ya. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Nah, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai hadiah bagi kesetiaan. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kebenaran bagi orang yang setia untuk melakukan apa yang ditugaskan, setia melaksanakan apa yang ditugaskan. Biarlah pagi hari ini kita semua akan merenungkan betapa kita boleh masing-masing kita mengoreksi diri kita sampai sejauh mana kita, apakah kita sudah melaksanakan apa yang sudah ditugaskan kepada setiap kita. Dan yang terlebih penting, apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu catatan penting. Karena saya percaya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia hidupnya pasti berubah. Dan dia akan bisa menjadi orang yang setia. Karena kesetiaan itu tidak ditentukan oleh profesi. Ada banyak hamba Tuhan juga yang tidak setia, yang bisa berubah setia. Nah, itu saya meragukan apakah dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak akan bisa menjadi orang pribadi yang setia. Banyak contoh di Alkitab, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Contoh Sakius, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia tidak lagi mencintai uang dan segala harta bendanya. Malah dia mau mengembalikan 4 kali lipat orang-orang yang pernah dirugikan. Bahkan dia bilang setengah dari hartanya akan dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Lalu perempuan Samaria yang bertemu Yesus ketika ada di sumur, berubah hidupnya setelah bertemu secara pribadi dengan Yesus, mengalami perubahan hidup. Rasul Paulus juga, ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bahkan dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku secara materi, ketika dia sebagai orang yang memburu
orang-orang Kristen. Dia menjadi bagian dari orang Farisi. Bahkan dia yang menyetujui juga ketika Stefanus dirajam. Tetapi hidupnya berubah. Dia bilang, pengenalan akan Kristus itu melebihi segala-galanya. Nah, biarlah pagi hari ini kita bisa merenungkan firman ini supaya suatu saat ketika kita menghadap Tuhan, kita boleh dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan kita boleh didapati oleh Tuhan sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang baik dan setia, yang mau melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu, Tuhan. Apapun yang Engkau tugaskan di dalam setiap hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan berbicara lebih lanjut bagi setiap kami, sehingga kami boleh semakin mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Ku Tetap Setia. Terima kasih Tuhan, karena Kau Allah yang setia. Kami mau seperti wanita yang berada di bawah kaki-Mu Tuhan, dan sampai akhir hayat kami mau tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti
Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama seperti biasa masih beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Terlebih Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Amin. Jadi kita harus datang kepada Tuhan sebelum makan dan minum, mohon pengampunan kepada Tuhan untuk dilayakkan. Karena kita sebetulnya tidak layak untuk menerima perjamuan kudus, menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini juga kita dilayakkan melalui tubuh dan darahnya. Untuk itu mari kita sama-sama sehati dan berdoa dan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, ampuni Tuhan salah dosa pelanggaran kami. Ampuni perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami sering mempermalukan Engkau, bahkan menyalibkan Engkau untuk yang kesekian kali. Tetapi Engkau penuh kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk ambil bagian, yaitu makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa roti dan anggur ini, biar kami boleh sama-sama makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya dengan iman bahwa siapa yang makan dan minum tubuh darah Yesus ini, kami sudah diampuni dosa-dosanya, kami disembuhkan dari setiap sakit penyakit, dan setiap masalah apapun yang kami hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberi pertolongan dan diberi jalan keluar. Mari dengan iman dan percaya kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Seperti Musa meninggikan tongkatnya, yaitu tongkat ular. Begitu kita memandang tongkat itu, orang yang sakit akan mendapat kesembuhan. Demikian juga pagi hari ini kami meninggikan tubuh Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami makan tubuh darah Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga oleh darah Yesus dan bilur-bilurnya, sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu begitu besar. Terima kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan pagi hari ini. Segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih, dengan iman dan percaya setiap masalah persoalan Tuhan campur tangan dan memberkati dan menolong kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakit apapun Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau Tuhan 2000 tahun yang lalu, orang lumpuh bangkit karena percaya Engkau. Orang buta Engkau jelekkan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita saat ini berdoa untuk doa syafaat seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang pagi hari mengikuti ibadah online, bahkan mengikuti juga perjamuan kudus ini. Tuhan berkati. Oh Tuhan Yesus, Engkau campur tangan di dalam setiap permasalahan anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan Engkau pasti memberi jalan keluar. Tuhan memberkati juga Bapak Lifaing. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan pagi hari ini. Bapak Lifaing sembuh. Haleluya, haleluya. Engkau jamah juga Ekel Tuhan. Oh Tuhan, ada kemajuan, ada perubahan. Oh haleluya. Begitu juga anak Niko di Purwakarta Tuhan. Berikan kesembuhan. Lawat Tuhan mereka semua Tuhan. Lawat seluruh pemirsa Tuhan. Engkau berkati supaya tetap rindu dan haus akan Engkau. Rindu selalu mengikuti ibadah online dari GPPI Sejahtera ini Tuhan. Berkati mereka. Engkau campur tangan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Baik yang memimpin puji-pujian, pemain musik, Ibu Minu, Cynthia yang ambil bagian dalam syuting dan editor ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Pak Hasan. Proyek-proyek yang baru Tuhan Kau sanggup mengirimkan. Oh Tuhan, Kau Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Berkati keluarga ini. Karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi siapapun. Jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman. Pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan masalahnya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan makin hari makin semangat, makin maju. Berkati Bapak Mario, Ibu Lalan sebagai bendahara. Berkati Tuhan supaya kas keuangan tetap ada. Engkau gerakkan para donatur. Tuhan Engkau gerakkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan, seluruh donatur-donatur untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa Tuhan buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu negara kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk kawasan industri Batang di Jawa Tengah agar bisa menyerap tenaga kerja, mendatangkan arus modal dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tuhan kami juga berdoa untuk kebijaksanaan pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun ini agar bisa diterima masyarakat dan dipatuhi supaya penularan COVID-19 di Indonesia bisa dikendalikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk kemampuan kepada Menteri Dikbudristek, Menteri Investasi dan Kepala BRIN yang baru dilantik Presiden supaya berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Tuhan kami juga berdoa untuk Densus 88 Polri agar terus melakukan penindakan dan penegakan hukum serta pengembangan terhadap jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia tanpa kecuali.
Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri agar secepatnya berhasil menindak tegas KKB demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi penyerangan KKB di Papua. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Pekan Olahraga Nasional di Papua. Tuhan Engkau pagari, Engkau lindungi supaya hari-harinya nanti Tuhan tetap aman dan lancar, sehingga tidak ada kendala dari awal hingga pada akhirnya, yaitu Tuhan Pekan Olahraga Nasional ini. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri-menteri, Tuhan berkati Tuhan anggota DPR, berkati juga Tuhan para dokter, para medis Tuhan, yang sebagai garda di depan, berkati, pagari, lindungi Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kami mendengar Tuhan banyak dokter-dokter yang meninggal karena virus corona, Tuhan tolong Engkau pagari, lindungi yang masih giat bekerja melakukan tugasnya Tuhan. Berkati, pagari, lindungi juga keluarga-keluarganya Tuhan, supaya tidak tertular oleh virus corona yang jahat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi Tuhan supaya lekas dipercepat Tuhan, supaya banyak bangsa Indonesia ini yang mendapat vaksinasi secara massal. Terima kasih Tuhan. Sadarkan Tuhan seluruh rakyat Indonesia supaya sadar untuk melakukan Tuhan protokol kesehatan, dan juga tidak berkerumun-kerumun Tuhan, supaya Tuhan penularan ini Tuhan terputus Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang saat ini juga masih secara online maupun yang sudah virtual maupun yang sudah tatap muka Tuhan. Engkau memberkati, melindungi Tuhan. Bangkitkan seluruh jemaat-Mu Tuhan di mana-mana. Bangkitkan umat-umat pilihan-Mu untuk terus berdoa dan berdoa untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap kita protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya, dan juga jangan lupa persembahkan persembahan saudara Bapak Ibu melalui rekening yang ada tertera di layar kita. Jadi kita masih terus berdoa buat bangsa negara dan berdoa untuk pekerjaan Tuhan, GPP Sejahtera, walaupun masih ya saat ini masih secara online, tetapi pasti satu saat nanti kita akan berkumpul bersama. Tetap aturan protokol kesehatan dijalankan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.